Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini hari yang sangat luar biasa, sangat hari yang sukacita Bapak Ibu. Kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, bahwa di dalam kebangkitan yang ada kemenangan daripada kita, saudara. Mari hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah kita pagi hari ini, dimanapun kita berada di ibadah online kita. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan melawat setiap rumah-rumah, setiap kita, pribadi kita pada hari ini, saudara. Mari kita sepakat dalam satu hati kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan sepanjang minggu ini, saudara. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit dan kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Hidup kami dibebaskan. Kuasa kutu tidak lagi menimpa kami, karena Engkau sudah memberikan kami keselamatan, Engkau berikan kami kebebasan, Engkau berikan kami satu kemenangan di depan kami. Mari kita berdoa pada Tuhan, saudara. Kita naikkan syukur kita, terima kasih kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama, saudara, kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis, kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami alami ya Tuhan. Ora baba bayara 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 baba baba baba. Syakara bayara bayara mu. Sembaria, sembaria, tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sekali lagi angkat tangan kita dan katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja,
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, yes Lord. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama, saudara, katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sekali lagi saudara, di hadapan Tuhan, katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, kekal mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sembah Dia saudara, oh, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakanlah Dia saudara. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami muliakan Engkau. Mari bersama-sama sekali lagi saudara, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Kebangkitan yang memberikan kemenangan, kebangkitan yang memberikan pengharapan, kebangkitan yang memberikan sukacita bagi kita saudara. Oh haleluya, Jesus Lord, Yesus Tuhan. Mari di hadapan Tuhan angkat kedua tangan kita saudara. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sekali lagi dengan penuh pengharapan, dengan penuh kuasa. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan,
Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord our God. Angkat tangan kita, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord our God. Mari katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi saudara katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan soal-soal bagi Tuhan saudara, haleluya. Sukacita, kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang layak, Yesus yang layak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya, kita bersukacita saudara, amin. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, di rumah-rumah, kita bersukacita, kita ingin menari bagi Tuhan. Karena inilah hari kemenangan bagi kita saudara yang percaya pada Tuhan. Yesus telah bangkit. Amin saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Sambil menari bagi Tuhan saudara. Haleluya. Katakan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah. Anak Allah. Siapa nama saudara? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Angkat kita bersama-sama, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sekali katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Dia menyucikan kita, saudara, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati menebus dosa kita. Bus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat tangan kita sampai menari bagi Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita bersuka cita, saudara. Kita bertepuk tangan menari bagi Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan permintaan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawat kita. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa, dan permintaan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawat kita. Sama-sama lompat begitu, come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis kalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, haleluya, dan permintaan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawat kita. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasa
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lambaikan tangan kita bersama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi saudara, sampai lomba bagi Tuhan, come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Soalkan haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita sekali lagi untuk kita mendengar pesan dari Gembala kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat tangan kita, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
sembah Dia, saudara. Kita naikkan syukur kita atas kemenangan yang Dia telah lakukan atas kita. Dia memerdekakan kita. Dia mengangkat kita menjadi anak yang dikasihinya. Bahkan kita menerima warisan. Kita dibenarkannya. Oh Rabasyaka ya lalaba ya lalaba. Mari anak-anak Tuhan, mari kita datang menyembah Dia. Mari kita datang bersyukur atas kemenangan yang kita alami. Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh dosa. Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh maut. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, tetapi hidup kita dikuasai oleh kebenaran dan firman-Nya. Hidup kita dikuasai oleh sorga, Kristus di dalam kita, sehingga kita mengalami kemenangan. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Kami bersyukur buat kemenangan yang Kau berikan. Bersama umat-Mu pada saat ini kami datang, Tuhan. Tuhan, kami naikkan sembah kami, penghormatan kami kepada Engkau, sebab Engkau layak, Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari tinggikan Dia, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Kau layak, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada bersama dengan keluarga, katakan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Oh, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, amin. Mari katakan di hadapan Tuhan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari saudara-saudara yang tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami beria-ria, hati kami sungguh bersukacita di dalam Engkau, di mana Engkau memberikan kami kemenangan, di mana Engkau membebaskan kami dari maut, di mana Engkau membebaskan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur sebagai anak-anak yang sudah Kau merdekakan. Kami datang saat ini di hadapan-Mu, iman kami menjadi teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau bukan sekedar mati, tapi Engkau bangkit. Engkau bangkit. Apa yang kami saksikan, apa yang kami imani, kami yakin Tuhan, ini menjadi nyata dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah bebaskan kami, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah merdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kehidupan kami juga boleh memerdekakan banyak orang. Kehidupan
kehidupan kami boleh membebaskan banyak orang. Sebab Kristus mengalir dalam hidup kami, mengalir dalam keluarga kami. Biar semua umat-Mu dimanapun berada mengalami kebangkitan Kristus. Semua umat-Mu dimanapun berada mengalami kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari kelepasan, di mana Tuhan telah membebaskan umat-Nya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Paskah 2020 ini adalah sejarah yang besar buat kita, di mana kita merayakan Paskah bersama-sama di rumah kita masing-masing dengan secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dan Tuhan telah ajar buat kita semua, di mana kita telah menyelesaikan puasa 40 hari kita. Ada banyak hal yang kita alami dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya juga bahwa sepanjang masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak hal yang kita boleh alami bersama dengan keluarga kita. Di mana kita membangun mesbah keluarga, di mana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan sungguh luar biasa, di mana kita membawa keluarga kita di dalam mengasihi Tuhan. Ada banyak hal yang kita boleh alami di sepanjang masa COVID-19 ini. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seseorang memiliki hutang yang begitu besar, memiliki hutang yang dia tidak mungkin dapat bayar hutangnya. Dengan dia bekerja selama puluhan tahun pun mungkin dia tidak dapat bayar hutangnya, karena hutangnya begitu besar, begitu banyak. Dan dia bertahun-tahun hidup di dalam hutang tersebut, bertahun-tahun ditagih oleh orang yang meminjamkan hutang kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, akhirnya ada seseorang mendatangi orang yang berhutang ini dengan berkata begini, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak usah khawatir, aku akan membayar lunas seluruh hutangmu. Aku akan membayar lunas seluruh apa yang menjadi bebanmu itu. Jangan khawatir, aku yang akan membayarnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang membayar hutang tersebut memberikan bukti bahwa hutangnya sudah lunas, bahwa hutangnya tidak perlu dibayar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu orang ini mengucap syukur, lalu orang ini berterima kasih. Kenapa Saudara? Karena bukan dia yang membayar, tapi ada orang yang membayarnya. Apa yang kita dapat lihat dari orang yang sudah dibayar hutangnya ini? Saya percaya orang ini tidak pernah berpikir kalau hutangnya dibayar. Dia tidak pernah berpikir atau tidak pernah mimpi Saudara. Tapi itulah yang disebut dengan kasih karunia, di mana dia tidak layak menerima sebenarnya, tetapi dia menerima sesuatu yang begitu besar, hadiah yang begitu besar. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sadarkah kita Saudara? Sadarkah kita hari ini? Bicara tentang Paskah adalah bicara tentang kemenangan. Bicara tentang Paskah, bicara tentang
tentang pembebasan, bicara tentang Paskah, bicara di mana kita telah dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, ini sebuah ayat tantangan, dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Dari kisah yang kita belajar tadi saya mau beritahu, dari kisah yang saya ceritakan tadi saya mau beritahu kepada kita semua. Sebenarnya selama ini kita di bawah kutuk dosa. Sebenarnya selama ini kita di bawah kutuk perhambaan kuasa kegelapan. Kita diikat oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada saya dan saudara. Dia tidak menginginkan kita binasa. Dia tidak menginginkan kita di bawah kutuk dosa. Dia tidak menginginkan kita di bawah kutuk perhambaan maut. Dia tidak menginginkan kita di bawah bayang-bayang setan. Dia tidak menginginkan kita hidup di dalam kutuk. Dia menginginkan kita hidup di dalam kemenangan. Dia menginginkan kita hidup di dalam kemerdekaan. Dia menginginkan kita ini menuju kepada jalan keselamatan. Oleh sebab itu dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk membayar dosanya. Manusia tidak mampu untuk membayar setiap kesalahan yang telah manusia lakukan. Oleh sebab itulah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang besar, dialah yang datang ke dunia dan membayar semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, itulah disebut dengan kasih karunia. Itulah disebut dengan kasih karunia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang telah dibayar hutangnya ini tidak akan mungkin mau lagi berhutang. Tidak mungkin mau lagi untuk berbuat salah lagi. Karena dia tahu bagaimana rasanya hidup di bawah kutuk hutang, di bawah kutuk bayang-bayang orang lain. Saya mau beritahu buat kita semua pada saat ini dalam ibadah Paskah ini. Kalau engkau mengerti tentang kasih karunia Tuhan, kalau engkau mengerti tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu, mustahil engkau berlaku yang salah lagi. Bersama-sama hari ini, di dalam hari raya Paskah ini, saya rindu jemaat Tuhan Bethany Church yang ada di Borneo ini, dimanapun kamu berada hari ini, mari kita bangkit. Mari kita mulai bangkit di hari Paskah ini. Kita bersama-sama mengatakan, sama seperti di dalam ayat 55, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara selalu kalah dengan dosa. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara selalu kalah dengan dunia ini. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara selalu kalah dengan yang namanya keterikatan dosa. Tapi hari ini, di hari raya Paskah ini, maukah kita bersama-sama berkata, hai dosa, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sebab aku yang berkata ini adalah orang yang sudah dimerdekakan, adalah orang yang sudah dimenangkan. Aku menyadari tentang kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, yang mengerjakannya itu adalah Yesus dalam hidup kita. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Di hari raya Paskah ini, saya rindu kita semua mengalami ini. Kita memiliki kehidupan yang baru. Kita memiliki hidup yang berkemenangan. Kita memiliki mentality yang baru. Kita memiliki hati yang baru. Karena barang siapa dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Kita tinggalkan yang lama. Mungkin hidup lama kita selalu kalah dengan dosa. Mungkin hidup lama kita selalu kalah dengan dunia ini. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ajak kita semua, alami hari raya Paskah ini. Alami Paskah ini. Pastikan engkau menang dengan maut dan dosa tersebut. 2020 bukan bicara tentang sejarah COVID-19, tapi 2020 bicara sejarah di mana hidupmu dipulihkan. 2020 bukan bicara sejarah COVID-19, tapi 2020 bicara tentang keluargamu dipulihkan. 2020 bukan bicara tentang COVID-19, tapi 2020 bicara tentang apa? Hati dan rohmu diperbaharui. Biarlah Paskah ini menjadi Paskah sejarah, saya katakan tadi, di mana kita mengalami kebangkitan. Keluarga kita mengalami kemenangan dan kebangkitan. Ada sesuatu yang baru Tuhan kerjakan.
Mari kita mengalami hal ini. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi saat ini, krisis yang ada di sekitar kita saat ini, Tuhan punya rencana. Tuhan mau ingatkan satu hal, bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Mari saat ini Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kalau saya menyadari orang yang berhutang tersebut telah dibayar lunas, saya percaya saya tidak mau berhutang lagi. Saya percaya saya akan hidup dengan kemerdekaan. Kalau ada orang yang intimidasi saya dengan hutang lagi, saya akan bilang sudah lunas dibayar. Kalau ada orang mau intimidasi saya lagi, kamu punya utang dulu, itu dulu, sekarang saya tidak berhutang lagi. Kalau ada orang intimidasi saya, kau bayar hutangmu, saya akan bilang sudah dibayar. Saat ini dengar baik-baik, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat intimidasi hidupmu dengan masa lalu. Kau boleh punya masa lalu, kau boleh punya hidup yang lama seburuk apapun, saya tidak peduli itu. Tapi saya beritakan Yesus kepada engkau semua hari ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu, bahwa Yesus yang sudah tebus engkau. Siapapun yang mau intimidasi masa lalumu, siapapun yang mau intimidasi engkau, dengar baik-baik, setan tidak berkuasa lagi atas engkau. Sebab Yesus berkata di kayu salib. Ya, beberapa waktu hari Jumat kemarin kita belajar tentang keselamatan yang Yesus lakukan di kayu salib. Kita belajar apa yang dari gembala pembina kita katakan. Dengar baik-baik, bahwa di kayu salib Yesus katakan it's finished, sudah selesai, sudah lunas dibayar. Hari ini, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, mari kita renungkan sejenak. Mari kita renungkan sejenak bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya memiliki sebuah kekuatan ketika kita ada di dalam Kristus. Kita memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Krisis, masalah, tantangan yang ada di sekitar kita, ini tidak dapat menggoyahkan iman kita. Saya tertarik saudara oleh seseorang yang bernama Nick Vujicic, yang menulis buku Love Without Limits dan buku terbarunya Be the Hands and Feet, di mana Nick Vujicic adalah orang yang sangat memotivasi banyak orang, adalah orang yang menginspirasi banyak orang. Nick Vujicic kita tahu memiliki kelemahan secara fisik, ya, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dia sangat terbatas. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara baca bukunya Nick Vujicic, ada satu perkataan yang luar biasa. Fisikmu boleh terbatas, tapi Allah di dalam hidupmu tidak akan pernah terbatas untuk memakai engkau, untuk mengerjakan rencana Allah di dalam hidupmu. Di hari raya Paskah ini, sadari Allah telah bekerja dengan begitu luar biasa. Allah telah mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Mari hari ini berkata, Tuhan, bekerjalah dalam hidupku. Jangan kau lihat lagi bagaimana masa lalu, jangan kau lihat lagi bagaimana keadaanmu hari ini. Tapi saya rindu semua jemaat bangkit hari ini. Sama-sama katakan bangkit. 1, 2, 3. Sama-sama katakan bangkit. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Bicara tentang Paskah, bicara tentang kemenangan. Apa yang Yesus lakukan, bahwa dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 katakan begini. Ini saya tertarik sekali. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Perhatikan baik-baik. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Apa maksudnya di sini? Lebih dari orang-orang yang menang. Artinya, kita menang bukan karena kita yang mengerjakannya, tapi oleh Dia yang mengasihi kita. Dia yang mengerjakannya. Kalau menang, itu orang yang mengerjakannya. Orang tersebut yang mengerjakannya, lalu dia menang. Tapi kalau lebih dari orang yang menang, dia tidak mengerjakannya. Tuhan yang mengerjakannya, dan kita mengalami kemenangan. Sama seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Itu adalah orang yang lebih dari orang pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang.
Karena bukan dia yang berjuang untuk membayar hutangnya, tapi ada seseorang yang sudah membayar hutangnya. Ada orang yang berkorban, ada orang yang telah berjerih lelah, ada orang yang telah memberi kasih, sehingga dia mengalami kemenangan, kemerdekaan, kelepasan, karena ada orang yang mengerjakannya. Makanya dikatakan di dalam Roma 8 ini, lebih daripada orang-orang yang menang, ditulis di situ more than conquerors. Di dalam bahasa Yunani katakan hupernikao. Hupernikao dari kata entheos, kemenangan dari Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia mengalami kemenangan. Bukan dia yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Hupernikao. Kalau saudara pernah dengar kata super, itu dari kata huper. Sesuatu yang excellent, sesuatu yang luar biasa. Makanya tidak heran ketika Nick Vujicic memahami prinsip kemenangan ini. Sekalipun tubuhnya terbatas, tapi Allah di dalam dirinya tidak terbatas. Hehehe. Biar di hari raya Paskah ini kita semua mengalami kemenangan. Kita semua mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita dapat lihat, kita akan belajar 3 hal. Apa yang Yesus lakukan membuat kita mengalami kemenangan. Kemenangan dari apa? Kita menang dari apa? Yang pertama adalah menang dari dosa. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maukah kita menyadari hari ini? Amin. Amin Tuhan. Bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang diperhamba itu tidak mengalami keselesaan, tidak mengalami kesenangan. Semua yang terjadi dalam hidupnya selalu di bawah bayang-bayang yang menghamba, yang memperhamba dia, maksud saya. Tidak mengalami kemerdekaan. Tidak mengalami kemerdekaan. Selalu diintimidasi. Tapi Alkitab katakan, kalau saudara baca di dalam Roma 6 secara utuh, bahwa dosa tidak punya kuasa lagi dalam manusia. Apa yang membuat orang selalu jatuh dalam dosa? Apa yang membuat seseorang selalu kalah dengan dosa? Saya melihat begini, karena dia mencoba berjuang dengan kekuatannya. Tidak bisa. Tidak dapat. Tidak dapat. Mau berjuang dengan kekuatannya, tidak dapat. Karena yang mengalahkan dosa bukan manusia. Yang mengalahkan dosa adalah Yesus di kayu salib. Yang mengalahkan dosa bukan manusia. Makanya saya melihat Bapak Ibu, ada orang yang ketika dengar firman, yes amin, tapi tetap jatuh lagi dalam dosa. Ketika habis dengar firman Tuhan, yes amin, tapi jatuh lagi dalam dosa. Karena sebatas perasaan. Makanya di depan tadi saya tekankan kepada Bapak Saudara prinsip kemenangan yang Yesus sudah kerjakan itu. Tapi kalau saudara punya pemahaman yang benar tentang kasih karunia dan kemerdekaan yang Yesus telah kerjakan ini, maka saya percaya engkau tidak suka dengan rasa dosa tersebut. Karena engkau sudah mengecap yang manis. Karena engkau telah mengecap yang benar. Bapak Ibu, saya rindu kita menyanyikan satu lagu yang saya tiba-tiba ingat saudara. Ada satu lagu bilang gini, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kita nyanyikan, saudara. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus. Nah, yang mengerjakannya adalah Yesus. Yang mengerjakan di dalam hidup kita sehingga kita bisa kalahkan dosa adalah Yesus. Sehingga, ini cirinya, ketika kita diperhadapkan dengan kenikmatan dunia, ketika kita diperhadapkan dengan dosa, kita sudah nggak rasa lagi, kita sudah tidak tertarik lagi, karena ada kasih yang lebih besar yang sudah kita alami dalam hidup ini. Apa yang membuat kita masih tertarik? Apa yang membuat kita masih jatuh? Apa yang membuat kita masih selalu terbawa arus dengan dunia ini, terbawa arus dengan dosa ini? Jawaban saya sederhana. Karena kamu mau berjuang dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat. Yang kedua, karena kamu belum pernah alami kasih Kristus. Mungkin kamu hanya sebatas beragama. Mungkin kamu hanya sebatas menjadi orang Kristen rutinitas yang selama ini. Tapi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, maukah kita alami Tuhan secara real? Alami Tuhan secara nyata? Benar-benar kasih-Nya belum pernah ada. Belum pernah kita alami kasih yang seperti ini. Kasih-Nya tidak ada duanya, maksud saya. Maka kita alami itu. Sehingga setelah selesai masa karantina ini, kita akan keluar menjadi orang-orang yang baru. Bukan, saya berharap kita ini bukan seperti ayam keluar kandang nanti ya. Begitu sudah selesai COVID-19, wow, bebas mau kemana-mana, ikut dunia seperti ini. Tidak. Saya berharap hari ini pesan Paskah, justru setelah masa COVID-19 ini, hidupmu semakin kudus, hidupmu semakin cinta Tuhan, hidupmu semakin bijaksana, hidupmu semakin berhikmat. Biasa saja. Setelah pemerintah menyatakan bahwa sudah selesai masa karantina ini, kita pun biasa saja. Bukan seperti ayam yang keluar dari kandang, lalu bebas lagi buat dosa. Saya berharap di masa-masa seperti ini kita alami Tuhan secara nyata. Yang mau bilang amin? Kenapa? Karena pesan Paskah, kita sudah dimenangkan dari dosa. Jadi setelah COVID-19 ini, tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dosa. Tidak ada lagi yang jatuh di dalam dosa. Tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mengerti ini. Yang kedua adalah kita dimenangkan dari apa, saudara? Kita dimenangkan dari hukum Taurat. Kita dimenangkan dari hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang yang tadi punya hutang tadi, maka dia harus terus membayar bunga, dia harus membayar apa yang menjadi jaminan. Dia terus terikat. Kalau dia tidak melakukan ini, maka orang itu tidak berkenan. Kalau dia tidak melakukan ini, maka orang itu akan tuntut dia. Terus. Tapi sebenarnya dia masih di bawah hutang. Orang tersebut masih di bawah hutang. Tapi dia harus membayar bunga. Dia harus membayar interestnya terus. Tapi pokoknya tetap ada. Ya. Yang kedua adalah kita dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara tahu, hukum Taurat sangat berbeda dengan kita saat ini. Hukum Taurat itu adalah sikap perbuatan baik sehingga Allah berkenan kepada manusia. Berbuat benar supaya dibenarkan. Perhatikan baik-baik. Di hukum Taurat, orang berbuat benar supaya dibenarkan. Tetapi setelah Yesus memerdekakan dan memberikan kemenangan kepada kita, kita berbuat benar bukan supaya kita dibenarkan, tapi kita berbuat benar
karena kita sudah dibenarkan. Atau kita berbuat benar karena kita ini orang benar. Kita ini orang benar. Oleh sebab itu di perayaan Paskah hari ini kita memahami hari ini. Kita berbuat benar bukan supaya dibenarkan, tapi karena kita ini orang benar. Tapi di hukum Taurat, di hukum Musa, orang berbuat benar supaya Tuhan berkenan. Dan itu masih banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini. Bahkan tidak sedikit pun orang Kristen melakukan itu. Mereka berpikir dengan berbuat baik, dengan berbuat benar, Tuhan semakin berkenan. Jelas di kayu salib dikatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Engkau menerima Yesus sebagai kasih karunia. Engkau menerima Roh Kudus di dalam batinmu. Engkau menerima firman di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu merdeka. Engkau mengalami Tuhan. Dan engkau melakukan yang baik. Bukan karena sesuatu. Tapi engkau melakukan yang baik. Engkau melakukan yang benar. Karena memang kamu orang benar. Firman, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan batinmu. Yes. Jadi kita contoh, kita menolong orang lain bukan supaya orang lain tolong kita, bukan. Secara ekstrim lah, kita memberi persembahan bukan supaya Tuhan berkenan, bukan. Kita memberikan persembahan, kita menolong orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita orang yang dikasihi. Makanya di dalam buku ini saudara membagikan kasih sayang Tuhan kepada yang dikasihinya. Saya sangat diberkati dengan buku ini. Kita ini sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah berbuat baik, orang tidak hargai kita, orang tidak puji kita, ya tidak ada masalah. Sudah tidak terganggu lagi. Karena kita melakukan bukan karena hukum, memang karena kasih. Nah, ini saya katakan, kita dimenangkan dari apa? Kita dimenangkan dari hukum Taurat. Kita dimenangkan dari hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dengar baik-baik. Orang tersebut yang membayar, yang melunasi hutang kepada orang yang berhutang tadi, bukan hanya dilunaskan dari uang pokoknya, tapi bunganya pun dilunaskan semua, sehingga dia merdeka. Sehingga dia tidak perlu bayar bunga lagi. Dan dia sudah boleh menolong orang lain karena ada teladan yang dilakukan. Begitu juga kita hari ini. Mari hari ini kita bukan lagi melakukan hukum Taurat. Seperti waktu saat-saat seperti ini, kita ibadah, lakukanlah dengan kasih. Seberapa cintamu dengan Tuhan, seberapa pemahamanmu tentang kasih yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Bisa rindu kita mengalami ini. Amin Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari beri salam kanan kirimu. Katakan ya. Siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Mau suami, mau istri, mau anak, siapa pun. Ya kalau sendiri ya jangan kasih salam ya. Bagi tahu Tuhan telah memerdekakan engkau. Tuhan telah memerdekakan engkau. Nah, mari kita lihat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita menang dari apa? Yang pertama tadi kita menang dari dosa. Yang kedua kita menang dari hukum Taurat. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita menang dari maut. Alkitab katakan pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Bahwa dosa menginginkan semua manusia, setan, iblis menginginkan semua manusia masuk dalam kebinasaan. Tapi begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia selamatkan kita. Semua manusia di luar Yesus sedang menuju kepada maut. Saya sampai hari ini meyakini bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saya tidak setuju
Kalau ada orang berkata di luar Yesus ada keselamatan, saya tidak setuju. Karena final di dalam Yesuslah keselamatan itu. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dan 27. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Maut hanya dikalahkan oleh Yesus. Maut hanya ditaklukkan di bawah kakinya. Dan ketika kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka maut tidak berkuasa atas kita. Engkau sedang ada di jalan yang benar. Engkau sedang menuju kepada kebenaran. Engkau sedang menuju kepada sorga. Hidupmu sudah benar. Ketika kamu mengerti tentang kebenaran ini, dan jalanmu pasti benar, karena Sang Maha Benar itu ada di dalam hidupmu. Dan engkau sedang tidak menuju kepada maut. Dan kuasa maut pun tidak berkuasa atas engkau. Setan tidak berkuasa atas engkau. Kegelapan tidak berkuasa atas engkau. Karena terang ada dalam hidupmu. Kebangkitan Yesus menyatakan kita menang. Alkitab katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ketika kamu bawa semua keluargamu, ketika kamu bawa semua seisi rumahmu di dalam terang, di dalam takut Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, saya percaya kita semua akan ada di tempat yang damai. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini, satu kali kita akan tinggalkan bumi ini. Kita akan berjumpa kembali di sorga. Kita akan bersama-sama di sorga. Karena apa, saudara? Karena kita semua ada di jalan yang benar. Malaikat 3:18 katakan, aku buat perbedaan antara orang yang beribadah kepada aku dengan yang tidak. Aku buat perbedaan antara orang benar dan yang tidak. Jelas sekali firman ini. Ketika kamu mengalami kebangkitan Yesus di hari Paskah ini, hei, dengar baik-baik. Maka kita bukan sedang menuju kepada maut. Kita sedang menuju kepada kemuliaannya. Kita sedang menuju kepada kemuliaannya. Sehingga kalau ada orang berkata, kalau hari ini kamu mati, kemana kamu pergi? Saya mau beritahu, saya percaya, saya ada ke sorga. Karena jalan yang saya jalani hari ini adalah jalan menuju kepada kemuliaannya. Karena kemuliaannya ada di dalam hidup saya. Jadi kuasa maut pun tidak berkuasa atas engkau hari ini. Saya berdoa buat jemaat Tuhan, semua keadaanmu baik-baik, rohanimu semakin dewasa, engkau semakin bijaksana. Di masa-masa COVID-19 ini engkau semakin mencintai Tuhan, sehingga kuasa firman itu terjadi atas hidupmu, kuasa kebangkitan itu terjadi atas hidupmu. Bapak Ibu, dari ketiga yang kita belajar tadi, mari kita lihat dalam Galatia 2 ayat 16. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang kita mau lihat di sini? Bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus ada di dalam kita, Kristus yang mana? Kristus yang sudah menang kalahkan maut. Kristus yang mana? Kristus yang sudah menang kalahkan dosa. Kristus yang mana? Kristus yang sudah menang kalahkan hukum Taurat. Kristus yang mana? Kristus yang sudah menang kalahkan sakit penyakit. Kristus yang mana? Kristus yang sudah menang kalahkan setiap setan iblis itu. Dan Kristus ada di dalam engkau. Pastikan di hari Paskah ini justru engkau mengalami kemenangan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan. Engkau penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga krisis yang ada di dunia ini tidak mempengaruhi hidupmu. Engkau tetap ada dalam sukacita Allah. Engkau tetap ada dalam kemuliaan Allah. Mari bersama-sama kita pahami pada hari ini. Paskah memberikan kita kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari dosa. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari hukum Taurat. Yang ketiga, kemenangan dari maut. Biar ini boleh menjadi
kekuatan kita di hari raya Paskah ini. Bapak Ibu, saya tahu ada banyak saudara-saudara kita sedang mengalami susah, sedang mengalami problem yang begitu berat. Maukah hari ini kita menjadi alatnya untuk mengabarkan berita kasih karunia kepada mereka, sehingga banyak orang mengalami kemenangan. Bukan kamu yang mengerjakan, tapi Allah yang mengerjakannya. Hupernikau, enteos, Allah di dalam kita. Allah yang mengerjakan, saya percaya. Ketiga poin yang kita belajar tadi bukan hanya terjadi dalam hidup kita, tapi juga terjadi akan terhadap sesama kita, saudara kita di luar, karena saudara menjadi aliran kasih buat banyak orang. Harapan saya ini terjadi dalam keluargamu, dalam anak-anakmu, dalam semua seisi dalam rumah kita. Kita semakin menjadi orang yang mengalami kemenangan, tidak lagi di bawah kuasa dosa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita datang dengan segenap hati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari nyatakan dengan iman. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Berapa banyak kita pada saat ini engkau coba mau mengalahkan dosa dengan kekuatan, tapi kau dengar firman Tuhan hari ini, engkau tidak dapat lakukan itu karena Yesus yang sudah kalahkan dosa bukan engkau. Tapi ketika engkau menerima Dia dalam hidupmu, maka firman dan rohnya akan bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau akan tidak suka dengan dosa tersebut. Alami Tuhan, Dia yang melakukannya, hanya Dia yang mampu mengerjakannya. Mari taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, bekerjalah dalam hidupku, bekerjalah dalam hidupku. Taruh tanganmu di dadamu. Oh, engkau sedang tidak menuju kepada maut ketika Yesus ada dalam hidupmu. Kuasa Yesus lebih besar hari ini. Bersama dengan keluarga engkau mengalami kemenangan. Ini berita Paskah dalam hidup. Tidak ada intimidasi, setan tidak berkuasa lagi, sakit penyakit tidak berkuasa lagi, maut tidak berkuasa lagi atas engkau. Hari ini kau datang sama Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Di hadapan Tuhan katakan, You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, touching every
Anak-anakmu yang mengangkat tangan dan menaruh tangannya di dadanya, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Bekerjalah dalam hidup mereka, bekerjalah dalam hidup mereka, bekerja. Kau memberkati hidup mereka, Kau memberkati keluarga mereka. Berikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Oh, aku beritakan saat ini, Engkau kuasa kegelapan tidak berkuasa atas umat-Mu. Engkau sakit penyakit tidak berkuasa atas umat-Mu. Hai sangat maut, Engkau tidak berkuasa atas mereka. Mereka adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Firman ini diberitakan atas mereka sehingga mereka mengalami kemerdekaan. Firman ini diberitakan atas mereka. Mereka menerima rahasia ilahi sehingga mereka menemukan rahasia itu. Mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kemerdekaan. Umat Tuhan bangkit hari ini. Kamu tidak kalah lagi dengan dosa. Kamu tidak kalah lagi dengan maut. Kamu tidak kalah lagi dengan kuasa dosa. Hari ini kau bangkit hari ini. Terima kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Allah kita Allah yang omnipresent. Dia hadir di tengah-tengahmu hari ini. Terima dia, alami dia. Yes, dalam nama Yesus. Bekerjalah firman dan roh Tuhan atas hidupmu. Bekerjalah firman dan roh Tuhan atas batinmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa, berkati jemaatmu dimanapun berada saat ini. Kalau ada mereka yang sedang mengalami susah, biar berita Paskah ini memberikan mereka kekuatan baru. Kalau ada umatmu yang sakit, biar berita Paskah ini memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Kalau ada umatmu yang sedang jatuh, berita Paskah ini membangkitkan mereka kembali ke jalan yang benar. Berikan mereka semangat yang baru. Cukupkan apa yang diperlukan oleh umatmu, sebab Allah kami adalah Allah yang memelihara. Jauhkan mereka dari yang buruk. Perlindungan Tuhan sempurna atas umatmu. Dimanapun umatmu, Bethany Church Malaysia ini, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa. Semua, mulai dari anak-anak sampai orang tua, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Aku percaya umatmu yang ada di bawah penggembalaan Bethany Church ini, mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi terang. Mereka akan menyatakan kemuliaan Allah. Hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka tidak sama lagi. Terima kasih Bapa. Engkau sedang mempersiapkan kami untuk tua yang besar ini, untuk menjadi anak. Kemuliaan Tuhan memenuhi Engkau, Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan memenuhi Engkau. Kasih Tuhan memenuhi Engkau. Mari buka hatimu, angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput engkau di orang yang ramai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan iman kita katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.